akan kita bahas makna Islam. Makna Islam. Saya sampai sekarang masih belum puas ya dengan definisi Islam. Banyak saya baca kitab Islam itu apa? Apakah agama, apakah ideologi atau pemikiran, substansinya apa? Ya, sebab di Al-Quran sendiri nggak pernah dipanggil ke orang Islam itu. Yang dipanggil kan ya ayyuhalladzina amanu. Iya, kemudian dalam Al-Quran diinformasikan bahwa Islam mah ya sekedar lahirnya saja. Ada orang Arab datang pada kanjeng Nabi mengatakan kami telah beriman. Enggak, jangan beriman, bilang berislam. Karena iman belum masuk dalam hati kamu. Islam aja lah. Berarti kan di bawah iman. Jadi kita pengen jadi orang mukmin kalau jadi muslim. Baik. Lalu yang di zaman masuk surga, mukmin atau muslim yang di zaman masuk surga? Saya masih belum puas. Belum menemukan definisi yang pas gitu. Ya. Tapi ini salah satunya oleh Syekh Nevri ini ya hampir ya bisa kita pahami lah, mungkin seperti ini definisi paling tidak ya. Oke, kita baca aja dulu terjemahannya lalu kita studi teks. Makna Islam, Tuhan berkata kepada hambanya, Islam itu artinya engkau berserah diri kepadaku sepenuh hatimu. Berserah diri kepadaku sepenuh hatimu. Dan berserah diri kepada perantara-perantara hanya sebatas jasadmu saja. Artinya kamu nurut sama aku dengan sepenuh hatimu. Kalau nurut sama orang lain mah hanya sebagai perantara, sebagai mediator, sebagai formalitas, ya silakan saja. Kau turuti keinginan anakmu, keinginan istrimu, keinginan atasanmu, bawahanmu, masyarakatmu, ya. Tapi sebatas jasad saja. Nah, sini artinya ada double ganda ya, ada sikap ganda. Kepasrahan kita secara batin hanya kepada Allah. Artinya kita selalu nurut kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan larangannya sepenuh hati kita. Tetapi kalau mengikuti keinginan masyarakat dan sebagainya, ya secara jasad aja lah, setelah ini formalitas saja. Mungkinkah itu bisa lakukan? Bisa. Namanya orang kerja setengah hati ada ya. Jadi kalau dengan sama mah setengah hati aja lah. Kalau dengan Allah harus sepenuh hati, harus seperti itu. Selalu bersamaku dengan sepenuh perhatianmu. Dengan perhatianmu yang sepenuhnya maksudnya gitu. Tapi dengan selain aku, hanya dengan akalmu saja. Dengan pikiranmu saja. Engkau bersama dengan teman-temanmu silakan. Ya, dengan logikamu. Engkau merasakan bersama teman-teman. Silakan. Bersama teman-teman, bersama masyarakat, bersama anggota, bersama anak istri. Tapi tenggorokan ke atas. Bersama rumahmu, bersama mobilmu, itu sebatas tenggorokan ke atas. Sehingga dengan demikian segala perhatianmu selalu bersamaku. Tidak ada sedikit pun kepentingan apapun
siapapun untuk selain aku. Kecuali engkau hanya boleh bersama selainku sebatas dengan logikamu saja. Tidak boleh kecewa ketika gagal. Jadi artinya urusan mobil, utang piutang, urusan kredit bank, urusan dagangan, urusan toko, warung, pabrik, pekerjaan, kontrak kerja, itu sebatas tenggorokan ke atas. Boleh kau pikirkan, tapi jangan kau masukkan ke dalam hati. Kecuali engkau hanya boleh bersama selainku sebatas dengan logikamu aja, silakan aja. Kalau hilang ya udah, nggak usah sedih. Datang lagi ya silakan. Rumahnya kebakar ya bikin lagi. Padinya gagal nggak panen ya tanam lagi. Selagi tenggorokan ke atas dalam logika tidak akan menimbulkan kesedihan. Tapi kalau udah masuk hati sedih. Itu. Ini bedanya. Mobil iya, bagus iya, dirawat iya, diawet-awet iya silakan. Begitu kena silakan rusak, sabarakan rusak, terbakar, ya udah. Ketika mobil itu masuk ke dalam hati, begitu terbakar, hancur, ya sedih kita. Itu maksudnya. Tidak boleh kecewa ketika gagal. Tidak perlu bersukaria ketika berhasil. Itu orang Islam. Itu orang Islam. Apapun yang hilang ya udah nggak usah kecewa. Dapat rezeki yang usah senang itu sama aja kesiap. Setiap engkau mendapatkan rezeki, engkau harus siap-siap kecewa kehilangan. Dapat istri senang enggak? Tunggu saatnya aku akan kehilangan istri kok. Kapan-kapan akan meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Tidak ada kebersamaan dunia seumur hidup. Kita pasti akan berpisah dan di penghujung kita hanya dengan bersama Allah aja kok. Suka tidak suka, secara sukarela atau terpaksa, silakan aja. Dan nanti di akhirat kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Ya, kita hanya membawa amal perbuatan kita kok. Jadi tidak boleh kecewa ketika tidak berhasil atau gagal. Tapi juga tidak perlu bersukaria ketika berhasil. Jangan marah ketika ada orang lain yang menyakiti hatimu, menjahati hatimu. Jangan bergembira dengan keberhasilanmu. Bisa enggak kamu disakiti nggak marah? Dihina, dicaci maki? Bisa enggak marah? Nah, ketika engkau sudah paham maknanya Islam, kamu nggak marah. Kalau masih marah berarti belum paham. Begini, Islam ini jadi kayaknya seperti kontrak ya dengan Tuhan, bahwa aku adalah hambamu dan engkau adalah majikanku. Apapun yang aku kerjakan semuanya untukmu. Dan aku tidak pernah minta upah kepada siapapun kecuali kepadamu. Ketika aku menghadapi kesulitan, aku hanya minta petunjuk kepadamu. Aku hanya mengharapkan petunjukmu. Jadi, apapun yang terjadi adalah atas kehendakmu. Walakal hamdu ala ma qadait. Kami selalu memujimu apapun keputusanmu. Ketika kamu memutuskan, aku harus dicaci maki oleh orang, ya silakan, akan kudengarkan. Alhamdulillah hari ini saya banyak yang nyaci maki.
yang mengatakan saya goblok, yang tolol, alhamdulillah. Terus ini Islam seperti itu. Pokoknya puja Gusti Allah. Bahasa ininya assalamualaikum itu berserah diri itu pasrah paja, pujare Gusti Allah. Di pentungnya mangga, coklatnya mangga, dipakannya mangga.